Oke, sudah Ustazah record anak-anak semua. Kita awali dulu dengan berdoa ya. Ya Ustazah yang memimpin. Siap gerak. Kita awali pelajaran tambahan sore IPA Biologi pada sore hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, semoga apa yang nanti kita pelajari bersama bisa diberikan kemudahan, kelancaran, kemudian kalian bisa memahami dengan baik apa yang Ustazah sampaikan dan bermanfaat serta mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang Ustazah mau tanya ke kalian sudah sampai mana ya 9A baik ganjil maupun genap. Ya, Ustazah mau tanya. Karena Ustazah lupa anak-anak, mohon maaf ya. Ganjil genap itu Ustazah memang kelas 9A, B, C, yang ganjil ini sampai mana, A, B, yang C, yang genap sampai mana, itu Ustazah lupa anak-anak. Jadi tolong Ustazah diingatkan ya. Ya, kita mulai ya. Ustazah share screen, nanti kamu bilang, Us itu udah Us, kita bahas soal yang berikutnya gitu ya. Soal yang latihan PTS 2 yang isinya 789 nih. Nanti bilang gitu. Ini Ustazah share screen untuk yang materi kelas 7 dan 8 dulu anak-anak. Sudah apa belum? Masih ingat dengan materi ini? Ini adalah materi untuk persiapan PTS, tapi khusus yang materi kelas 7 dan 8. Sudah semua belum? Yuk, bisa beritahukan ke Ustazah. Ini besok keluar yang seperti itu, Us. Ya, benar. Ini besok keluar yang seperti ini. Semuanya dibaca. Uji makanan, atas-atasnya tadi, enzim, kemudian apa lagi? Zat aditif, ya, zat adiktif, untuk gejalanya, ya. Ruang jantung. Sampai mana? Yuk diberitahukan ke Ustazah. Sampai mana ruang jantung dan fungsinya. Kemudian beda antara pembuluh nadi dan vena. Sampai mana anak-anak kalian? Ini sudah selesai semua? Yang A? Kelas A? Sudah belum? Baik ganjil maupun genap. Yuk beritahukan ke Ustazah yuk. Itu udah Us yang jantung. Oke. Oke, terima kasih. Yang jantung sudah. Yang beda antara pembuluh arteri dengan nadi sudah belum? Udah, oke, siap. Berikutnya adalah yang ini. Ini enggak? Yang ini. Pernafasan dada dan pernafasan perut. Nomor 15 itu pernafasan dada. Kalau yang nomor 16 itu pernafasan perut. Sudah atau belum? Udah, oke. Sudah semua. Berarti udah selesai Us yang ini. Oke, siap. Berarti selesai untuk yang ini. Ustazah stop share. Tak share untuk yang berikutnya. Ya. Oke, ini ada Mas Haris. Oke, alhamdulillah. Share screen, Ustazah share untuk berikutnya yaitu latihan soal yang kedua. Ini adalah materi yang kelas 7, 8, dan 9. Campur jadi satu. Ini materi yang besok sekiranya seperti inilah soal-soal ya yang sudah Ustazah ajarkan yang bisa jadi keluar. Tapi tidak seperti ini persis keluarnya ya anak-anak ya, beda. Sampai nomor berapa? Ini satu sudah? Tentang pengelompokan makhluk hidup. Nomor 2, sudah apa belum? Sampai nomor berapa? Sudah, oke siap. Nomor 3, ini tentang komposisi makanan, sudah apa belum? Oke, sudah. Terima kasih. 4, tentang pencemaran udara yang pada disebabkan oleh asap pabrik. Oke, siap. Nomor 5, uji makanan. Sudah, oke. 6, ini beda antara pembuluh nadi dengan vena. Oke, siap. 7, ini tentang persilangan, baik di hibrid maupun persilangan monohibrid. Sudah atau belum? Besok yang keluar apa, Us? Dua-duanya. 7 belum, 8 udah. Oh, gitu. Oke. 7 belum. Ya, kita ke nomor kemarin dilewatin sih kayaknya itu, Us. Oh ya, oke. Terima kasih anak-anak sudah memberitahukan ke Ustazah. Kayaknya dulu yang skip karena waktu mepet. Benar.
waktunya mepet, makanya Ustazah skip benar sekali. Kita butuh waktu lama untuk ini ya anak-anak. Ustazah mengingatkan kembali bahwa nomor 7 ini tentang persilangan. Persilangan itu adalah materi kelas 9. Kelas 9 semester 1 ya anak-anak ya. Besok keluar ya, besok keluar. Mana yang keluar materi persilangan, baik persilangan monohibrid maupun persilangan dihibrid, dua-duanya keluar ya anak-anak ya. Jadi kamu harus bisa, harus tahu. Oke, kita mulai untuk persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Kita mulai ya. Ini Ustazah akan kalian yang menjawabnya. Tidak. Ustazah sudah berikan jawabannya A, tapi kan kamu belum tahu prosesnya sampai dapat A kan belum kan? Yuk kita mengingat kembali ya anak-anak ya. Coba kita ingat kembali, atau kalian mau buka-buka lagi bukunya tentang ini persilangan dihibrid, boleh sekali, silahkan. Yuk kita mulai ya, baca dulu, minta tolong Ustazah untuk ada yang membacakan. Mas Zaki mungkin, yuk silahkan Mas Zaki, tolong dibacakan nomor 7. Seorang peternak ingin mendapatkan kambing lebih unggul dengan persilangan dua jenis kambing yang memiliki sifat berbeda. Itu badan besar tahan penyakit, B besar dengan kambing kecil tahan penyakit, B kecil besar. Sifat kambing besar dan tahan penyakit dominan. Jika keduanya disilakan dan diperoleh satu dengan genotip B besar, B kecil, D kecil. Jika F1 disilakan sesamanya, maka akan dihasilkan fenotip kambing badan besar tahan penyakit dengan presentasi besar. Iya, oke. Yuk kita mulai untuk menjawabnya ya. Ada berapa sih anak-anak ini? Kita mulai untuk menjawab nomor 7 ya. Ini adalah persilangan apa? Dihibrid. Kenapa dikatakan persilangan dihibrid? Karena ada dua sifat beda di sini. Sifat bedanya yaitu apa? Yuk, beritahu saja. Apa dua sifat beda di sini? Boleh chat ke sini anak-anak. Dua sifat, ada 13 peserta di sini ya. Apa dua sifat bedanya? Yang pertama apa? Yang pertama adalah, jadi ada dua sifat beda. Sudah pakai huruf besar aja semua. Oh, sudah. Ada dua sifat beda, yaitu badan besar. Oke. Ya, ukuran badan, benar sekali, dan tahan atau tidaknya pada penyakit, benar sekali. Ya, terima kasih yang sudah menjawab ya. Ukuran tubuh, dan tahan atau tidak terhadap penyakit. Ini adalah dua sifat beda terhadap penyakit. Ini dua sifat bedanya, anak-anak. Sekarang, Ustazah mau bertanya, di situ untuk yang ukuran tubuh disimbolkan dengan huruf apa? Untuk ukuran tubuh disimbolkan dengan huruf apa? B apa T? Beritahu Ustazah. Ya, dengan huruf B, benar sekali. Jadi nanti ada huruf B, B besar ataupun B kecil, begitu kan? Masih ingat dengan dominan dan resesif? Kalau yang nanti hurufnya besar itu namanya dominan, kalau yang hurufnya kecil itu namanya resesif atau yang kalah. Dominan itu yang menang, gitu ya. Nanti ketika ada huruf besar, yaitu yang menang, yang dominan, gitu ya. Yuk, B besar. B besar ini menunjukkan apa? B besar menunjukkan badan besar, ya. Badan besar tidak tahan penyakit, B besar, B besar. Makanya B ini adalah yang badannya besar. Paham ya, anak-anak ya? Nanti kalau enggak paham, tanyakan ke Ustazah langsung. Gitu ya, badan besar. Sedangkan kebalikannya dari B besar adalah apa? B kecil. Oh, maaf. B kecil. Kalau B kecil ini apa? Kebalikannya dari badan besar. Apa? Ini. Kambing kecil. Nih, B kecil, B kecil. Ini kambing kecil. Yaitu yang badannya kecil. Huruf satu lagi selain B adalah apa? T. Begini kan? T besar. Apa kalau T besar anak-anak? Sifat apa? Beritahu Ustazah. Nanti ada T besar, ada T kecil. T besar menunjukkan yang huruf besar dominan, T kecil nanti menunjukkan yang huruf kecil resesif atau kalah. Apa yang T besar? Tahan atau tidak terhadap penyakit? T besar menunjukkan
Oke, benar sekali. Tahan. Tahan terhadap penyakit. Ini yang menang ya. Tahan terhadap penyakit. Sedangkan yang T kecil, ini menunjukkan apa? T kecil ini menunjukkan tidak tahan. Tidak tahan terhadap penyakit. Ini ya. T besar tahan terhadap penyakit, T kecil tidak tahan terhadap penyakit. Nah, berikutnya adalah kita akan menyilangkan. Mbok langsung wae kita mau wong itu sudah dapat F. Jika keduanya disilangkan sifat kami besar, jika keduanya disilangkan akan diperoleh F1 dengan fenotip ini sudah diketahui loh F1 langsung wae. Langsung F1 disilangkan kan sudah ada F1 langsung disilangkan. Boleh seperti itu anak-anak. Itu ya, tapi Ustadzah mau kita biar lebih yakin lagi karena Ustadzah memang mau menjelaskan dari awal untuk mengingat kembali ya. Jadi kita mulainya tidak dari F1 yang disilangkan, tapi kita mulainya dari P1. Gitu ya. Kita mulai dari P1. P itu apa? Induk. Induk pertama. Apa yang disilangkan di sini sebagai induknya? Ini kan? Kambing badan besar tidak tahan penyakit. Ini kan yang disilangkan? Kambing badan besar tidak tahan penyakit. Apa itu? B besar, T kecil, T kecil. Ini mau disilangkan. Disilangkan dengan apa? Mau disilangkan dengan kambing kecil tahan penyakit. Apa ini? B kecil, T besar, T besar. B kecil, T besar. Begini ya. Ini namanya fenotip. Genotip. Dieleng-eleng. Harus bisa lagi nih. Fenotip kalau genotip diingat kembali. Harus tahu. Ini genotip berupa simbol huruf. Sekarang kalau fenotipnya apa? Fenotipnya ya tadi yang berupa yang penampakan yang tampak dari luar. Bisa dilihat apa? Besar, badan besar tidak tahan penyakit. Gitu ya. Badan besar tidak tahan penyakit. Sedangkan yang ini B kecil, T besar adalah kambing kecil tahan penyakit. Ukurannya kecil ya. Badan kecil tidak tahan penyakit. Tahan penyakit. Ya, sudah itu fenotipnya. Sekarang setelah P, apa setelah P? Gamet. Gametnya apa? Masih ingat cara mencari gamet anak-anak? Masih enggak? Yang kalau mencari gamet 4 langkah, kalau di hibrid 4 langkah harus tahu, harus ingat. Apa? Ini gametnya apa? Ada yang tahu? Yuk beritahukan ke Ustadzah, apa gametnya itu? Coba Ustadzah nanti sambil tuliskan juga gametnya. Oke, sudah ada yang chat Ustadzah. Benar sekali. B besar, T kecil. Mungkin Mas Zaki sudah tahu. Kalau yang lain gimana? Bisa enggak anak-anak? Mas Zaki sudah paham ya. Yang lain bagaimana? Sudah tahu belum dari dapat itu? Masih ingat enggak kalian? Perhatikan. Ustadzah ulang lagi ya. Caranya mencari gamet ya. B besar, T kecil. Ini lihat. Langkah pertama. Ini dengan ini. 1. Apa itu berarti? B besar, T besar. Ini kan? Maaf. B besar, T kecil. Terus lagi. Langkah kedua. Masih yang tadi. Lagi. Yang ini. Paling ini. Sama yang sebelahnya. 2. Apa? B besar, T kecil lagi. Ya kan? Berikutnya adalah ganti ini sebelahnya. Dengan ini. 3. Apa? B besar, T kecil lagi.
Berikutnya adalah yang keempat. Ini dengan ini. 4. Apa? B besar, T kecil. Ini ya anak-anak. Tolong kalian bisa di kertas kalian masing-masing dibuat seperti ini. 1, 2, 3, 4 langkahnya harus tahu. Khususnya bagi yang belum paham. Bagi yang sudah paham, ya sudah, enggak apa-apa. Langsung saja ngikut. Tapi bagi yang belum paham, tolong dituliskan seperti ini. Ya. Ada 4 langkah, 4 tahap dalam membuat gamet, menentukan gamet pada persilangan dihibrid. Gitu ya. Sudah sekarang dapat 4 ya, 4 gamet. Itu sama semua atau beda? Ini sama semua, B besar T kecil semua. Kalau sama semua, cukup ditulis satu saja anak-anak. Seperti ini. Paham ya? Tahu ya? Oke, berikutnya adalah sama caranya berarti mencari yang sebelahnya. Sama. B kecil, T besar itu cari gametnya sama. Gametnya seperti ini juga caranya. Yuk, ada yang tahu apa berarti? Gametnya adalah B kecil T besar. Ini ya anak-anak, karena nanti akan sama semua seperti sebelahnya. Jadi diambil salah satu saja. Paham? Gitu ya. Sekarang setelah gamet apa? F1. F1 ini piye carane? Yang ini badan besar tidak tahan penyakit kan gametnya cuma 1. B besar T kecil. Sedangkan yang badan kecil tahan penyakit gametnya juga cuma 1. B kecil T besar. Ya sudah tinggal digabungkan saja untuk mendapatkan F1. Apa berarti? Berarti B jajar ke B besar B kecil, T besar T kecil. Ini. Mau cari fenotipnya? Boleh. Apa fenotipnya? Yang tampak ya, apa fenotipnya? Ada B besar, berarti apa? Nih, kamu lihat, ada B besar, berarti badannya apa? Besar. Badan besar. Ada B besar, jadi badan besar. Kemudian ada T besar. Ini, ada T besar, berarti tahan terhadap penyakit. Karena yang itu dominan ya. Tahan terhadap penyakit. Tahan penyakit. Nah, sudah. B besar B kecil T besar T kecil itu genotipnya, F1-nya itu fenotipnya adalah badan besar tahan penyakit. Apakah 100% Us anaknya? F1 kan anak ya, anak-anak ya. Apakah 100% itu Us badan besar tahan penyakit? Iya, 100%. Apakah 100% Us itu B besar B kecil T besar T kecil anaknya? Iya, itu semua. 100% anaknya itu. Paham? Gitu ya. Sudah selesai Us? Belum. Nah, ini jika keduanya disilangkan, akan diperoleh F1-nya sudah ketemu. Sama kan dengan yang disoal kan? B besar B kecil, T besar T kecil. Belum selesai, masih ada bawahnya itu. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Ayo, silangkan dengan sesamanya. Berarti F1-nya mau dikawinkan atau disilangkan dengan sesamanya. Berarti mereka jadi induk kan? P2. Apa P2? F1-nya yang itu B besar P kecil, T besar T kecil, silangkan dengan sesamanya. Silangkan dengan sesamanya. Sesamanya apa? Ya yang sama. B besar P kecil, T besar T kecil. Begini anak-anak. Paham? Sekarang gametnya. Yuk, silahkan chat Ustazah. Apa gametnya? Iya, benar sekali. Bisa ya, anak-anak ya. Gametnya adalah sekali lagi tak kasih tahu caranya mencari gamet biar kalian benar-benar bisa. B besar B kecil, T besar T kecil. 4 langkah. 4 langkah. Ini dengan ini. 1. Apa berarti? B besar T besar. BST. B besar T besar. Ini ya. Yang kedua. Ini lagi. Dengan sebelahnya. 2. Urut ya anak-anak. Biar benar, biar sistematis gitu loh. Gitu ya, mikirnya, langkahnya, tindakannya urut biar enak gitu. Apa? B besar T kecil. Yang kedua, B besar T kecil. Terus yang ketiga, mana Us yang ketiga? Sebelah ini dengan ini. Kelihatan tuh anak-anak tulisannya Ustazah. Yang ketiga. Apa itu yang ketiga? B kecil T besar. B kecil T besar. Ini kan? Yang keempat. Apa yang keempat? B kecil lagi dengan ini.
4. Apa itu? B kecil, T kecil. Ini jadinya boleh ditulis anak-anak. Ini adalah cara mencari gamet 4 langkah. Harus bisa, harus benar, harus tahu. Nggak bisa, nggak tahu, ketemu langsung ke Ustadzah. Kalau misalnya mau tanya silahkan. Kalau ketemu langsung dengan teman-teman, tanya yang bisa boleh keluar ini besok ketika PTS ya. Berikutnya adalah sebelahnya piye sebelahnya. Sebelahnya sama enggak sih? Gametnya sama, wong itunya genotipnya sama kok. B besar, B kecil, T besar, T kecil kan? Berarti gametnya ya sama. B besar, T besar. Oh. Terus, saya sebentar. Ini adakah yang dihapus dari keempat gamet ini? Adakah yang dihapus? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena kan beda semua. Kalau ada yang sama ya boleh dihapus. Tapi ini kan gametnya empat-empatnya beda semua. Gitu ya. Yang ini sebelahnya, yang ini betina, ini jantan misalnya ya. Ya udah sama seperti sebelahnya itu gametnya. Apa? B besar, T kecil. Apalagi sama seperti sebelahnya. B kecil, T besar. Apalagi sama seperti sebelahnya. B kecil, T kecil. Oke, begini ya anak-anak ya. Sudah ketemu gamet, masing-masing punya 4 gamet. Terus setelah gamet, di P2 kita dapatkan apa? Seperti atas ya, setelah gamet cari apa? F. F berapa? F2, wong P-nya P2 kok. Induk kedua, F-nya ya F2. Apa F2 itu? F2 itu adalah cucu. Gitu kan? Yuk, sekarang kita cari cucunya. Pakai apa namanya anak-anak? Mencari cucu pakai apa? Pakai diagram. Diagram apa? Diagram Punnett, gitu kan? Ya, oke, terima kasih diagram Punnett. Yuk, beritahu Ustadzah. Ustadzah buat tabel, nanti minta tolong masing-masing untuk menulis, menyampaikan, ngomong ya. Ngomong. Enggak mau ngomong chat, boleh. Gitu ya. Yuk, F2, Ustadzah buat tabel. Berarti ada 4 kolom, 4 baris. 5 ya, karena tambah sama tempat gametnya. 5. Gametnya ada 4, berarti ini tabelnya tak buat 5. Terus paling sini ditulis apa? Jantan atau betina. Paling atas diisi apa? Diisi gamet yang ini. Itu ya. Yuk, diisi gamet yang ini. Apa? B besar, T besar, sebelahnya B besar, T kecil, sebelahnya B kecil, T besar, sebelahnya B kecil, T kecil. Ini kan? Sedangkan yang ini, yang ini diisi gamet, yang ini ke bawah diisi gamet yang mana? Yang ini sebelahnya. Ya. 4 kan? Gametnya kan? Tempatnya juga 4 kan? B besar, T besar, apalagi B besar, T kecil, apalagi B kecil, T besar, apalagi B kecil, T kecil. Oke, paham anak-anak meletakkan gametnya? Yuk, sekarang Ustadzah beritahukan. Untuk 16 kotak ini harus kalian isi. Isi apanya, Us? Isi fenotip dan genotipnya berdasarkan kotak pertama, misalnya ini atas dengan samping, gitu. Jejer-ke huruf yang sama. Masih ingat seperti itu kan? Ayo Mbak Dara. Apa Mbak Dara? Genotipnya dan fenotipnya. Ini. Apa? B besar, B besar, B besar, T besar, T besar. Ya, apa fenotipnya Mbak Dara? B besar itu apa? Tubuhnya. Badan besar dan Badan besar dan penyakit. Iya, oke. Terima kasih. Sekarang sebelahnya, Mas Haris. Yuk, minta tolong Mas Haris. B besar, B besar, T besar, T kecil. Iya. Apa Mas Haris? Fenotipnya. Badan besar. Badan besar. Tahan atau tidak? Tahan. Tahan, karena ada T besar. Ya. Badan besar, tahan penyakit. Sekarang berikutnya, Mbak Kinaira. Apa ini Mbak Kinaira? B besar. B besar, B kecil. T besar, T besar. Oke, apa fenotipnya? Besar dan tahan penyakit. Badan besar dan
tahan penyakit. Berikutnya, Mas Haidar. Apa, Mas? Besar B kecil, T Ya. besar T kecil. Apa? Besar tahan penyakit. Badan besar, tahan penyakit. Oke, sekarang yang ini. Minta tolong Mbak Iza. Ya. Apa, Za? B besar, T besar, T. Ya, apa fenotipnya? Badan? Fenotipnya. Badan besar tahan penyakit. Oke, badan besar tahan penyakit. Terus, Mas Hilbran. Apa, Mas, ini? B besar T kecil T kecil. Apa? Badan? Badan besar tidak tahan penyakit. Tidak tahan penyakit. Terus, berikutnya, Mas Arkana. Ini, Mas. Apa? B apa? Mas Arkana, B. B apa ini? B besar? B kecil? Ya, benar. Terus, ayo Mas Arkana, T besar, T kecil. Apa? Atas sini kan? Dengan sebelah sini. Yaitu, B-nya dijajar ke B besar, B kecil, T besar, T kecil. Apa Mas Arkana? Badannya? Mas Arkana ada di tempat apa ditinggal ini? Badan besar, tahan penyakit. Ya, berikutnya Mbak Aurel. Ayo, Aurel. Apa ini? Aurel, ya. B besar, B kecil, Yes. T kecil, T kecil. Ya, apa fenotipnya? Badan Badan besar tidak tahan penyakit. tahan penyakit. Berikutnya, Mbak Tiara. Sini. Apa? Apa? B besar, B kecil, T besar, T besar. T besar, T besar. Apa? Badan? Badan besar tahan penyakit. Badan besar tahan penyakit. Berikutnya adalah Mas Helmi. Ya, silahkan Mas Helmi. Apa ini? B? Besar B kecil, T besar T kecil. Iya, apa fenotipnya? Badan? Badan besar Ya, tahan penyakit. tahan penyakit. Oke. Berikutnya adalah Mas Aska. Ya, Mas Aska. B kecil, B kecil, B kecil. T besar, T besar. Ya, apa fenotipnya? Badan? Kecil, tahan penyakit. Ya, tahan penyakit. Berikutnya, Mbak Risna. Apa? B kecil, Heeh. B besar, T kecil. Iya. Apa? Badan kecil tahan penyakit. Badan kecil tahan penyakit. Berikutnya, Mas Dipa. Yuk, apa Mas Dipa? B besar B kecil, T besar T kecil. Iya, apa fenotipnya? Badan besar tahan penyakit. Badan besar tahan penyakit. Berikutnya, Mas Flabian. Apa Mas? Ini? B? B besar B kecil, T Heeh. kecil. Iya. Apa fenotipnya? Badan? Badan besar Heeh. dan Tidak tahan penyakit. Oke, berikutnya. Tadi yang belum ada Mas Zaki. Yuk, Mas Zaki, ini. B kecil T besar. B kecil, T besar, T kecil. Apa Mas Zaki? Badan kecil tahan penyakit. Badan kecil,
tahan penyakit. Terakhir usadah ya, anak-anak ya. Yang terakhir adalah kecil semua. Jadi B kecil, B kecil, T kecil, T kecil. Oh, B-nya jadi besar. Apa ini? Ini adalah badan kecil tidak tahan penyakit. Begini kan? Sudah 16 kotak sudah kita isi bersama-sama. Pertanyaannya adalah, jika F1 disilangkan sesamanya, sudah ya, F1 sudah kita silangkan dengan sesamanya, ini tadi. F1 kan ini sudah kita silangkan dengan sesamanya, ini dengan yang sama. Maka akan dihasilkan fenotip kambing badan besar tahan penyakit dengan prosentase sebesar berapa? Cari berapa yang kambing badan besar tahan penyakit. Nih, badan besar tahan penyakit. Terus, apalagi badan besar tahan penyakit. 2, badan besar tahan penyakit. Badan besar tahan penyakit. 3, badan besar tahan penyakit. 4, badan besar tahan penyakit. 5, badan besar tahan penyakit. 6, badan besar tahan penyakit. 7, badan besar tahan penyakit. 8, terus mana lagi? Badan kecil, badan besar tahan penyakit. 9, sudah ada 9. Kemudian kita cari prosentase. Prosentase badan besar tahan penyakit. Berapa tadi? 9, ya kan? Per berapa? Per jumlah kotak semuanya yang tadi kamu isi, per 16 kotak. Kali, karena persentase, maka kamu kalikan 100%. Berapa hasilnya? Hasilnya sudah ada di situ, nanti dicek lagi boleh. Hasilnya adalah 56,3%. Begitu. Paham ya, anak-anak ya? 56,3%. Tahu ya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa ini? Berikutnya adalah nomor 8. Sudah ya, nomor 8 kemarin. Kalian belajarnya jangan hanya ini saja loh ya. Pokoknya berkaitan dengan bioteknologi bidang pangan itu dipelajari. Ya, yang berkaitan dengan bioteknologi bidang pangan itu yang keluar. Jangan hanya pelajari 4 ini, Saccharomyces, Lactobacillus, enggak. Nanti bisa jadi yang keluar adalah asinan, atau bisa jadi yang keluar adalah apa misalnya cuka gitu. Jadi jangan hanya itu, pelajari semua. Sekarang nomor 9. Sudah belum ini kemarin anak-anak nomor 9? Sudah belum? Ya, bisa memberitahu Ustazah? Coba ya, kita cek lagi ya. Nomor 9. Minta tolong salah satu ada yang membacakan. Mas Aska. Minta tolong Mas Aska nomor 9 tolong dibacakan. Bioteknologi pangan memanfaatkan mikroorganisme yang sangat diperlukan oleh manusia. Mikroorganisme bahan makanan dari produk bioteknologi yang sesuai di bawah itu adalah. Ya. Jawabannya yang mana anak-anak? Jawabannya yang mana? Coba chat di sini. A, B, C, D, yang mana? Iya, benar sekali. Sudah ada yang menjawab. Jawabannya adalah yang do. Kedelai hitam atau kedelai saja boleh. Aspergillus ventii mikroorganismenya. Itu digunakan untuk membuat kecap. Kalau yang A ini salah. Harusnya ketela benar bahan bakunya untuk membuat tape. Tapi mikroorganismenya salah. Karena Acetobacter-Sillinum digunakan untuk membuat apa? Kalau yang A, Acetobacter-Sillinum digunakan untuk membuat apa? Apa? Beritahu. Acetobacter-Sillinum untuk membuat silinum. Untuk membuat untuk membuat nata de coco. Benar, coco. Untuk membuat nata de coco dengan bahan bakunya adalah apa? Bahan bakunya adalah air kelapa. Ini. Kalau yang ini sayuran. Bahan bakunya benar sayuran. Kemudian nanti dibuat asinan, benar sekali.
Tapi mikroorganisme yang salah, bukan Rhizopus oryzae. Yang membuat asinan itu adalah mikroorganismenya Streptococcus pediococcus, itu untuk membuat asinan. Gitu ya. Streptococcus pediococcus itu untuk membuat asinan. Nanti coba cek lagi apa lagi. Lala Rhizopus oryzae untuk membuat apa? Rhizopus oryzae. Untuk membuat, ada yang tahu? Untuk buat tempe. Bahan bakunya apa? Bahan baku untuk membuat tempe adalah kedelai. Gini kan? Oke, bagus. Berikutnya adalah beras ketan. Beras ketan, ini salah kabeh ini. Kalau beras ketan digunakan untuk membuat apa, anak-anak? Ya, beritahu saya. Kalau beras ketan, itu bahan baku untuk membuat apa? Bahan baku buat tape, benar sekali. Mikroorganismenya apa? Mikroorganismenya namanya apa? Ya, benar, tape. Mikroorganismenya namanya adalah Oke, benar sekali. Saccharomyces cerevisiae. Benar sekali, harus hafal. Saccharomyces cerevisiae. Tidak hanya tape ya, Saccharomyces cerevisiae juga digunakan untuk membuat apa? Roti, anggur, ciu, arak, sake, gitu ya. Arak, sake, ini. Kemudian kalau neurospora untuk membuat apa, anak-anak? Neurospora untuk membuat apa? Neurospora crassa lengkapnya. Neurospora crassa untuk membuat, benar, oncom. Bahan bakunya oncom dari apa? Untuk buat oncom. Bahan bakunya oncom dari, iya, oke, benar. Kedelai atau ampas tahu, bungkil kacang tanah gitu ya. Dari ampas tahu boleh. Atau dari bungkil kacang tanah juga boleh. Ini adalah bahan bakunya bungkil kacang. Ya, benar sekali. Dari bungkil kacang. Udah. Sedangkan yang tauco itu pakainya ini Aspergillus oryzae. Itu untuk membuat tauco. Itu ya, anak-anak ya. Bisa ya. Geleng-geleng yang lain juga harus tahu kalian. Oh, maaf. Paham ya? Selanjutnya nomor 10. Yuk, minta tolong. Us, mikroorganisme satu lagi yang oncom itu apa, Us? Aku lupa. Oke, siap. Sebentar, sudah ulang lagi. Nah, tadi mana? Neurospora, maaf. Neurospora crassa itu untuk membuat oncom. Satu lagi adalah apa? Ada yang masih ingat? Yuk, beritahu saya. Depannya M. Mo. Ada yang tahu? Monilia cytopila. S-nya kecil. Cyto. Situ loh. Maaf ya anak-anak. Ya, Monilia cytopila. Itu ya. Maaf anak-anak, selingan sebentar. Ya, berikutnya. Berikutnya adalah nomor 10 ya, anak-anak ya. Yuk, minta tolong salah satu nomor 10 ini kelas 9 juga berkaitan dengan apa? Reproduksi pada manusia, ya. Oke, nomor 10. Yuk, minta tolong salah satu ada yang membacakan, Mbak Risna. Silahkan Mbak Risna, tolong dibacakan nomor 19. Maaf, nomor 10. Seorang pasien datang ke dokter untuk memeriksakan masalah aspek reproduksi yang sedang dialaminya. Setelah diperiksa, terlihat ciri-cirinya membuka pada alat kelamin dan dubur serta terlihat ruang-ruang.
Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dijelaskan bahwa pasien tersebut menderita penyakit. Ada yang tahu? Tadi sudah ada yang menjawab. Ya, tolong yang lain silahkan jawab apa pendapat kalian. Apa jawaban kalian? Benar nggak sih jawabannya? Apa? Yuk silahkan. Minta tolong ada yang mau chat lagi. Kok kalian jawabannya kebanyakan itu ya? Itu jadi agak ayo chat lagi, coba chat lagi Ustazah. Jawabannya sama 2, tapi kok yang sudah chat Ustazah, tapi kok beda sama jawabannya Ustazah ya? Saya tak ambil buku juga anak-anak. Yuk chat lagi. 3 orang ini. Kalian sama sih jawabannya. Saya sebentar, tak ambil buku dulu. Frog Loader 5. Plant versus Monster. Yuk, coba ya, sebentar ya. Kalian jawabannya kebanyakan adalah herpes genitalis ya, lengkapnya, atau kutil kelamin. Ini pada dubur juga loh. Timbul luka pada alat kelamin dan dubur. Kalau herpes, kalau kalian tahu herpes pada herpes genitalis, berarti herpes pada organ kelamin dengan herpes biasa itu sama. Apa cirinya? Ada yang tahu? Pernah yang ada yang sakit herpes? 1, apa? Coba. Ustazah beritahu ciri-ciri herpes biasa dengan herpes genitalis. Apa anak-anak? Ciri-cirinya. Ciri-ciri herpes genitalis. Ciri-ciri herpes genitalis adalah disebabkan oleh virus. Disebabkan oleh virus ini ya. Karena virus namanya adalah virus herpes simplex. Ya, boleh googling kalian. Ustazah tidak salah, tolong juga diingatkan ya. Disebabkan oleh karena virus. Virusnya namanya adalah herpes simplex serotip 2 atau herpes simplex saja. Herpes simplex. Ciri-cirinya sama kayak penyakit herpes. Ayo, apa ciri-cirinya? 1. Apa anak-anak? Kalau punya penyakit herpes itu gatal enggak? Gatal. Apalagi selain gatal? Panas enggak? Panas. Apalagi? Ada bintil-bintilnya enggak? Bintil berair. Ya enggak? Bintil berair. Warnanya juga kemerah-merahan. Warnanya, coba kamu boleh googling, kemerah-merahan. Benar enggak itu kalau jawabannya B? Coba cek Ustazah. Ustazah jawabannya bukan B, tapi kalian kemarin juga sama. Anak-anak yang lain juga kok kebanyakan kalian jawabnya B. Bukan ya, bukan B jawabannya anak-anak. Itu adalah ciri pada jawabannya bukan B. Bukan juga. Ada yang nebak? Bukan. Oh iya benar sekali. Benar-benar yang nebak selain B yang chat Ustazah benar. Jawabannya yang D anak-anak. Jawabannya yang do. Itu adalah ciri dari penyakit sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh Treponema bakteri ini ya, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gitu. Jadi penyakit yang kedua adalah sifilis. Ciri-cirinya ya. Saya kasih tahu di sini ciri-ciri sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh, kalau ini karena bakteri, kalau herpes benar karena virus.
Nama virusnya juga bukan HPV, bukan human papilloma virus ya anak-anak ya. Nama virusnya herpes simplex serotip 2 gitu, atau herpes simplex saja boleh. Ingat-ingat, ini keluar besok. Jadi reproduksi itu yang keluar adalah organ-organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Terserah yang mana yang Anda keluarkan, sama ini penyakit atau gangguan pada sistem reproduksi. Ini karena bakteri. Penyebabnya karena bakteri, ya. Nama bakterinya benar, Treponema pallidum. Treponema pallidum. Dan itu ciri-cirinya sudah benar itu. Ciri-cirinya adalah 1. Apa? Luka pada kelamin. Ada luka pada alat kelamin. Iya, luka di situ. Jadi selain alat kelamin juga luka pada rektum, lidah, bibir, dubur, gitu ya. Sampai situ anak-anak, itu luka. Alat kelamin, dubur, lidah, bibir, gitu ya. Tak kira sudah salah, karena kemarin teman-teman kalian tuh pada kebanyakan jawabnya B anak-anak. Makanya ya udah buka buku ya, benar ya. Yang kedua, ciri yang kedua apa? Terlihat ruam, benar. Ada ruam-ruam atau kemerah-merahan, bercak kemerahan. Gitu ya. Di mana? Di telapak kaki dan tangan. Jadi ada ruam. Ruam itu kayak bayi yang pakai diapers itu loh anak-anak. Tapi dia karena nggak diganti-ganti sama mamahnya misalnya, jadi ada kan kotor kan itu kan, jadi ada ruam-ruamnya. Ada ruam atau bercak kemerahan. Tapi ini letaknya adalah di telapak tangan ataupun di telapak kaki, gitu ya. Pokoknya ada ruam. Telapak tangan atau telapak kaki. Apalagi yang ketiga cirinya, terjadi pembengkakan. Membengkak. Di mana? Di kelenjar getah bening. Gitu ya. Terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening. Seperti ini. Dieling-eling anak-anak, harus bisa ini. Terjadi pembengkakan di kelenjar getah bening. Ya, benar. Jawabannya sudah benar Ustazah. Berarti beda dengan kalian ya. Mohon maaf yang jawab B kurang tepat. Jadi jawabannya adalah do. Gitu ya. Berikutnya adalah C. Kalau penyakit keputihan disebabkan oleh Candida albicans, benar. Ya, keputihan memang benar disebabkan oleh Candida albicans. Untuk ciri-cirinya ada yang tahu? Penyakit keputihan itu jamur ya anak-anak ya. Jadi jamur, ciri-ciri Candida albicans, ciri-ciri keputihan. Dan ini terjadi pada wanita ya. Ciri-ciri keputihan. Ini karena jamur. Jamurnya namanya benar, Candida albicans. Apa? Ada yang tahu? Yang Putri mesti tahu ya. Yang Putra, aduh, usahakan aku enggak kayak gitu ya. Ya enggak apa-apa, kamu tahu juga enggak masalah karena besok kamu punya istri, punya anak, meskipun masih lama ya. Tapi harus tahu. Ya, benar sekali. Ada yang pertama adalah gatal ya. Yang pertama adalah gatal di organ kelamin wanita ya. Di organ kelamin. Gatal. Kemudian yang kedua, apa? Keluar lendir yang berbau tidak sedap. Ada cairan atau lendir yang berbau tidak sedap. Ya, berbau tidak sedap. Dan warnanya malah enggak putih anak-anak. Warnanya apa? Warnanya agak kuning kehijauan. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia menderita keputihan. Gitu. Cairan berbau tidak sedap, gatal, warnanya kuning kehijauan, gitu ya. Kehijauan.
Ini seperti itu keputihan, dan ini hanya menyerang wanita. Kalau mau mengatasinya caranya dengan sering membersihkan organ kelamin. Kalau bisa nanti pakai obat antiseptik ya anak-anak ya. Mas, sana Mas. Sana. Pakai obat antiseptik atau bisa juga sering mengganti celana dalam. Mohon maaf ya sudah bilangnya seperti karena kan kita belajarnya memang begini anak-anak. Gitu ya. Terus lah kalau ini anak-anak gonore. Apa kalau gonore? Iya, benar sekali. Kalau gonore itu adalah kencing nanah. Kalau warna putih kental itu apa? Warna putih kental itu mungkin masih belum dikatakan dia menderita keputihan. Begitu ya. Kalau dia memang menderita keputihan, nah itu tadi ciri-cirinya ya anak-anak ya. Gatal yang pertama, yang kedua cairannya itu berwarna kuning kehijauan dan berbau tidak sedap. Kalau putih kental tidak berbau atau berbaunya itu biasa aja, pokoknya tidak berbau, tidak gatal juga, berarti dia aman, dia berarti sehat gitu ya. Itu memang lendir yang keluar pada organ kelamin wanita gitu. Itu wajar ya anak-anak ya, begitu. Mohon maaf yang putra. Iya, anaknya Ustazah rame terus. Ya biasa. Oke, gitu ya anak-anak ya. Ya, Ustazah lanjut lagi. Berikutnya adalah gonorhe. Ciri-ciri gonorhe. Apa nama lain gonorhe? Ada yang tahu? Kencing nanah. Ini ya. Nama lain gonorhe adalah kencing nanah, anak-anak. Ya, betul sekali. Kencing nanah disebabkan oleh ini bakteri. Kalau ini bakteri. Ini karena kalian harus tahu juga ya, mana yang karena jamur, mana yang karena bakteri, mana yang karena virus, harus tahu. Disebabkan karena bakteri. Nama bakterinya hampir sama seperti nama penyakitnya. Apa nama bakterinya? Nama bakterinya adalah Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae. Itu ya. Gonorrhoeae. Itu ya. Ya, oke. Sekarang apa cirinya? Cirinya apa? Ada yang tahu? Ciri dari kencing nanah. Ciri dari kencing nanah. Ada yang tahu? Yuk, boleh chat Ustazah. Boleh googling juga. Ciri kencing nanah. Berarti kencingnya sambil mengeluarkan nanah, Us. Iya, benar. Ciri kencing nanah atau gonorrhoeae ya. Ustazah di bukunya malah tidak ada gonorrhoeae. Jadi ciri-cirinya adalah kalau buang urin nanti terasa sakit ya. Buang urin ya nanti akan terasa sakit. Apalagi keluar cairan seperti nanah, gitu ya anak-anak. Kalau pada pria ya keluarnya dari organ kelamin yang pria. Kalau wanita ya pada wanita juga bisa menderita ini anak-anak. Jadi ini terjadi baik pada wanita maupun pada pria, gitu ya. Keluar cairan seperti nanah dari organ kelamin wanita ataupun pria, gitu ya. Seperti nanah. Berikutnya adalah kalau pada perempuan, misalnya ini terjadi pada perempuan, itu nanti akan terjadi pendarahan atau flek di luar jadwal haid atau menstruasi. Itu ya. Ada pendarahan atau flek di luar jadwal menstruasi. Di luar jadwal menstruasi.
Kalau pada laki-laki cirinya nanti testisnya, tahu ya letaknya itu. Ustazah belum bahas ini juga, tapi kan kalian udah kelas 9 kan, maksudnya ini materi kelas 9 jadi bisa lah nanti dipelajari sendiri. Testisnya sakit atau bengkak. Ini kalau pada pria nanti ciri-cirinya seperti itu. Testisnya sakit atau bengkak. Bengkak. Gitu ya. Terus sakit perut atau panggul, itu ciri yang kelima. Ya. Ini adalah ciri-ciri penyakit gonorrhea. Biasanya yang keluar itu anak-anak. Sakit perut atau panggul. Ya, oke, sudah. Ini adalah beberapa macam penyakit yang terjadi pada sistem atau organ reproduksi. Gitu ya. Kalau HPV ada yang tahu enggak sih itu penyebab penyakit apa? Human papillomavirus. Ada yang tahu enggak itu virus penyebab penyakit apa? Ada yang tahu? Coba dicatkan ke Ustazah. Human papillomavirus penyebab penyakit apa? Kalau tidak salah loh ya, itu adalah penyakit serviks ya, kanker serviks. Coba ya, human papillomavirus penyebab penyakit kutil kelamin, menyebabkan kutil kelamin dan kanker anak-anak. Oh, maaf, ini adalah penyebab penyakit, ya benar sekali. Maaf ya, untuk yang human papillomavirus ini kutil kelamin. Ya, ini kutil kelamin yang disebabkan oleh virus yang namanya adalah kok kayaknya sama herpes beda. Iya, memang beda. Jadi kutil kelamin itu beda dengan herpes, anak-anak. Kalau herpes kan disebabkan oleh tadi penyakit oleh virus ini tadi herpes simplex serotip 2 gitu ya anak-anak ya. Tapi kalau yang ini yang kutil kelamin itu disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV, kutil kelamin. Ini karena virus HPV. Ya, HPV atau human papillomavirus. Human papillomavirus. Ya, cukup ini dulu. Sudah lewat 5 menit. Human papillomavirus HPV ya, anak-anak ya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Ini keluar usia, keluar anak-anak, gangguan pada organ reproduksi keluar. Dipelajari juga ini. Ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, ini Ustazah simpan dulu ya. Nanti akan Ustazah berikan kalau sudah agak banyak ya, atau sudah selesai nanti membahas itu semua. Itu ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Anak-anak ya, nanti malam ada tambahan fisika. Bismillah, tetap semangat ya untuk mengikuti tambahan-tambahan yang disampaikan oleh ustadz-ustadzah kalian. Itu ya. Oke, kita akhiri ya anak-anak semua dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, sama-sama Mbak Sina, Mbak Iza. Terima kasih juga anak-anak semuanya sudah hadir pada tambahan sore hari ini ya. Oke, Mbak Fania, terima kasih juga. Oke, Ustazah N, anak-anak. Ada Mas Fabian, Mas Aska, Mbak Tiara. Oke, Ustazah N ya. Ibu, Bapak aku